bikin lamaran, lamar kerja. Tapi kan nggak semudah itu, kadang itu hanya cita-cita, ya nggak? Nah sekarang gimana supaya itu kejadian? Ayo kita telusuri jalan ninjanya, oke? Ya, persaingan yang sangat ketat, kemudian ketersediaan pekerjaan, ketersediaan lowongan kerja itu membuat persaingannya cukup ketat. Jadi buat teman-teman yang baru lulus tentu saingannya sama teman-teman yang udah lulus yang dari tahun lalu belum bisa mendapatkan pekerjaan, kan gitu ya. Nah itu akan terus terjadi di dunia kerja. Nah biasanya apa yang harus kita lakukan itu kalau menurutku adalah bagaimana kemudian teman-teman mempersiapkan tidak hanya sekedar membuat lamaran kerja, tapi teman-teman juga menyiapkan terhadap potensi yang ada dalam diri kita maupun hal-hal yang sifatnya persyaratan-persyaratan yang memang kebiasaan diminta di perusahaan-perusahaan. Nah, persyaratan-persyaratan itu kan yang sifatnya teknis itu teman-teman harus mulai belajar sambil menunggu kesempatan-kesempatan itu. Contohnya adalah bagaimana kemudian teman-teman mengisi psikotes atau teman-teman belajar mengenai kedisiplinan, belajar mengenal dunia kerja, belajar mengenai hal-hal yang sifatnya basic, itu penting gitu loh. Nah, di mana belajarnya? Nah, ikuti channel ini juga nanti akan bahas lah. Nanti aku coba bahas tiap hari itu aku bahas terkait sama apa saja yang harus dilakukan tapi secara teknis ya, misalnya cara ngisi, cara segala macamnya gitu. Tapi yang terpenting di video kali ini aku cuman mau bilang bahwa secara overall itu teman-teman harus menyiapkan diri lah istilahnya, menyiapkan diri terkait sama hal-hal yang sifatnya teknis dan basic. Ya, ini sharing pengalaman aja ya. Waktu dulu kan kalau zaman dulu mau nyari kerjaan itu kita jalan ke pabrik-pabrik, ke perusahaan-perusahaan, kemudian ngasih lamaran di sana, baru nanti dipanggil. Kalau sekarang mungkin udah teknologinya udah canggih ya. Jadi kalaupun kita butuh apply pekerjaan kadang cuma di email atau via medsos gitu-gitu. Nah itu juga teman-teman harus bisa manfaatkan secara digital kemudahan-kemudahan itu gitu. Nah, karena udah beda banget gitu dulu tuh harus ngojek jauh, kadang jalan kaki untuk kemudian datang ke kantornya ngasih berkas lamarannya, kemudian jalan lagi lamarannya, nanti seminggu kemudian ditungguin kok nggak ada panggilan-panggilan, bikin lagi 5 atau 6 baru disebar lagi ya gitu-gitu. Nah mungkin kalau sekarang udah beda lagi, sekarang mungkin di dalam kamar atau di meja ya bisa gitu bikin lamaran tak send, lamaran tak send gitu. Makanya kenapa video ini aku buat, ternyata dengan kemudahan send itu pun juga tidak cukup untuk kemudian menggaranti teman-teman bisa mendapatkan pekerjaan. Nah yang harus dilakukan adalah bagaimana kemudian setelah itu gitu. Bahkan misalnya udah ngelamar nih, ini aku contohnya, udah ngelamar kerjaan, kemudian diterima di sana, itu aja masih ada tahapan satu lagi, yaitu interview, ya kan? Nah, ketika interview itu juga menjadi baru berapa ya? Kalau dihitung persentase itu baru 85%. Karena 15%-nya adalah bagaimana user, bagaimana yang mau terima kamu itu cocok dengan kamu dengan cara menginterview. Nah, jadi tahapan-tahapan itu, makanya yang menjadi penting itu adalah ketika kita melamar pekerjaan, bekali dulu dari sisi kitanya dulu. Kayak tadi, bikin lamaran kerja yang baik. Sudah bisa belum bikin lamaran yang baik? Nah, itu juga perlu dipelajari. Yang kedua adalah sudah mampu mengaktualisasikan potensi yang ada dalam diri teman-teman. Ya, teman-teman harus mampu memanfaatkan teknologi sekarang. Makanya kalau tadi misalnya bikin apply, pada saat offline-nya itu justru manfaatin teman-teman untuk belajar untuk mempersiapkan bahwa ketika kemudian itu diterima dan melakukan interview, teman-teman udah siap.
Belajarnya seperti apa? Disesuaikan aja. Saat ini ngelamar di mana? Misalnya di ngelamar di pabrik gitu. Tentang produksi misalnya gitu. Maka teman-teman harus mempersiapkan produksi itu apa aja di dalamnya. Keterkaitan misalnya ada prosesnya, ada mesinnya, ada packingnya dan segala macam itu teman-teman sebisa mungkin dikuasai dulu itu. Karena apa? Pada saat nanti mendapatkan panggilan, maka saat interview teman-teman sudah mulai menguasai. Ya kan, itu ilmu itu. Karena kebanyakan teman-teman salah fokus untuk dihubungi, diterima kerjaan gitu doang. Padahal ada tahapan berikutnya adalah interview. Ya, jadi clear ya tadi yang aku sampaikan. Selamat mencoba dan mudah-mudahan ini bermanfaat buat teman-teman. Jadi jangan cuman menunggu lamarannya aja, tapi dipersiapkan saat kemudian lamaran diterima dan melalui proses interview. Oke, mudah-mudahan ini bermanfaat dan nantikan video berikutnya karena aku akan terus setiap hari memberikan video-video yang mudah-mudahan bisa memotivasi teman-teman dan juga memberi semangat teman-teman untuk bisa mendapatkan pekerjaan. Dan jangan lupa kalau masih bingung lagi silakan tulis di bawah, nanti di video-video berikutnya kita akan masukin link web-web yang nantinya teman-teman bisa akses untuk belajar bagaimana supaya siap menjadi pekerja. Oke, sampai ketemu di video berikutnya. Bye-bye.